Suatu hari aku lagi nge-scroll media sosial dan aku menemukan sebuah cerita singkat tapi lumayan horor. Aku kurang ingat kata-kata tepatnya, tapi yang jelas ceritanya tuh kayak gini. Jadi ada seorang perempuan lagi menceritakan pengalaman horornya di medsos, di mana suatu sore dia lagi nyuci motor atau mobil gitu, aku lupa. Terus adiknya tiba-tiba datang ngasih tahu dia kalau dia tuh lagi nyuci bareng sama pocong. Kaburlah dia kan ke dalam kamar. Dan ternyata saat dia sampai di dalam kamar, adiknya yang tadi ngasih tahu dia di depan ada pocong, ternyata lagi tidur. Ceritanya singkat tapi horornya double. Dan aku ceritain ini kan ke suamiku. Ternyata reaksi suamiku adalah dia kaget karena dia curiga kayaknya nih dia pernah ngalamin hal seperti itu. Nah, pas aku dengar ceritanya suamiku, jadi aku yang kaget. Kenapa? Gini ceritanya. Jadi suatu hari, aku tuh lagi dinas kan di luar kota. Waktu itu ternyata anak aku kondisinya tuh batuk flu dan demam pas aku udah sampai sana. Gak terlalu tinggi lah demamnya, tapi lumayan bikin suamiku kewalahan atau gimana saya juga gak ngerti lah ya. Jadi suamiku bilang dia waktu itu gak ngasih tahu aku karena takut aku kerjanya di luar kota jadi gak fokus. Padahal malam itu aku ngerasa ya nggak apa-apa juga gitu loh dikasih tahu gitu kan. Terus aku tuh dapet miss call banyak banget dari suamiku waktu malam itu, malam aku di luar kota itu. Mungkin mau ngasih tahu aku ya kalau anakku demam. Nah, tapi kan aku nggak tahu waktu itu kan kalau anak aku lagi demam. Aku telepon balik lah suamiku, tapi nggak diangkat-angkat. Tapi karena mungkin aku udah lelah kerja ya seharian sampai luar kota, aku langsung kerja, jadi aku gak sempet ngechat suamiku, aku langsung tidur aja. Nah besok paginya aku lagi ada waktu luang untuk video call suamiku. Ya pengen tahu aja dia lagi di mana. Karena suamiku itu kan punya studio di rumah, jadi dia kerjanya di rumah. Kecuali kalau lagi ada jadwal meeting atau syuting lah gitu. Nah pas aku video call pagi, suamiku tuh gak angkat-angkat gitu kan. Aku akhirnya ngechat. Semalam kamu tuh miss callin aku banyak banget, tapi aku balas telepon gak diangkat. Jangan bikin panik, ada apa? Kalau ada apa-apa, kasih tahu aja. Aku pesen tiket sekarang, aku pulang aja. Di sini ada wakilku. Terus gak dibalas-balas sama suamiku. Ya udahlah, aku lanjutin aja kegiatanku sampai lunch. Suamiku baru bales chatnya. Loh, semalam aku gak nelponin kamu kok. By the way, semalam tuh Dida, anak aku, agak demam. Tapi hari ini udah sekolah lagi kok, katanya udah enakan. Flu dan batuknya juga udah mendingan. Nah dari situ aku baru tahu kalau semalam itu anak aku demam. Aku jadi nggak sabar kan pengen pulang. Pengen banget aku pulang, tapi kerjaanku belum beres, masih ada 2 hari lagi di sini. Dan suami aku bilang kayak ya udah anak aku udah baikan juga kan. Terus ya udahlah, aku mikirnya aman lah kayaknya kalau hari ini atau besok gitu aku baru pulang. Jadi setelah hari aku tahu anak aku sakit itu, aku jadi lebih sering nelpon suamiku kan. Tapi gak pernah diangkat. Dan 2 hari terakhir suami aku ngasih tahu kalau anak aku sakit itu, dia tuh gak ngehubungin aku sama sekali. Lah gimana ya, tapi aku positive thinking. Mungkin suamiku mau nunjukin I can handle it, don't worry and get your work done and go home safely. Gitu kali ya. Nah singkat cerita, hari ketiga itu datang, dimana itu hari terakhir aku di luar kota dan aku segera langsung pulang lah gitu. Terus suami aku sampai rumah kok nggak ada. Aku pikir dia lagi ada jadwal meeting atau syuting atau gimana, kok nggak ngabarin gitu kan. Dan tahu anak aku baik-baik aja di rumah gitu kan. Kemarin kabarnya seperti itu, ya aku tenang-tenang aja. Aku sampai rumah kayak santai gitu. Terus aku ngelihat ada mbakku kan, Run, bapak pergi jam berapa tadi? Si Mbak Run ya yang bantuin aku kaget ngelihat aku kayak, lah ibu pulang kapan bu? Bapaknya mana? Terus aku kan bingung ya, nggak tahu, yang di rumah kan kamu Run. Ya udah karena aku capek, aku segera minta tolong Mbak Run untuk unpack koper. Terus aku mau langsung tidur lah gitu kan sebelum suami aku pulang dan anak aku juga pulang sekolah kali, dijemput sama suami aku atau gimana lah. Pokoknya aku waktu itu kayak capek banget, udah sampai rumah pengen tidur.
Sekitar nggak sampai sejaman aku tidur, suami aku tuh nelponin mulu. Aku sampai kebangun dan aku angkat. Yang di mana? Kata dia gitu. Wah, nadanya kok agak galak. Terus aku jawab kan, di rumah. Loh, nada suamiku makin tinggi. Lah, kok bisa-bisanya sih kamu? Ya udahlah, aku pulang. Hah? Terus baru aku mau jawab udah dimatiin sama dia. Lah aku bingung kan, kenapa nih orang marah-marah gitu. Sesampainya di rumah, suami aku tuh bilang, kamu kok pulang gak bilang-bilang sih? Ya udah maaf, kan yang penting aku udah di rumah. Lah aku kan mikirnya dia bete ya, gara-gara aku gak ngabarin dia dari luar kota nyampe rumah gitu kan. Terus dia nanya, naik apa tadi? Kata dia. Ya aku pikir pertanyaan naik apa tadi itu dari bandara ke rumah naik apa. Aku jawab kan, naik taksi, aku capek banget, pengen cepet sampai rumah. Aku bilang gitu. Nah di situ suami aku intonasinya udah turun tuh, dia bilang kayak, oh capek, ya udah gitu, udah enakan badannya, istirahat sana, dia bilang gitu. Tapi anyway, ya udah gitu aja selesai gitu loh. Maksudnya besoknya juga baik-baik aja dan kita nggak pernah ngebahas masalah itu lagi. Ya mungkin karena kangen juga kali ya. Jadi udahlah nggak usah berantem gitu kan. Intinya masalah itu dilewatin aja. Udah hari-hari berjalan seperti biasa sampai akhirnya suami aku itu kepikiran. Menurut dia aku tuh aneh banget, kenapa aku pulang sendirian. Karena yang dia alamin sebenarnya adalah ini nih yang bikin aku kaget. Ternyata menurut dia dan menurut orang rumah ya, Mbak Run juga dan Dida juga anak aku, dia bilang dari hari pertama anak aku demam, besoknya itu aku pulang ke rumah. Padahal kan aku kan masih di luar kota kan. Terus dia pikir, suamiku pikir, aku tuh sepanik itu Dida sakit sampai aku pulang meninggalkan pekerjaanku di luar kota. Sedangkan kenyataannya, karena aku tahu ternyata anak aku hari itu udah mulai sekolah, jadi aku merasa lebih tenang gitu kan. Dan selama 2 hari semenjak aku di rumah itu aku pucet terus, katanya tuh gak mau diajak ngobrol, gak pernah mau jawab kalau ditanya-tanya gitu. Makanya suami aku tuh gak berani ngajak ngobrol. Dan di hari kedua, dimana hari itu adalah aku pulang beneran ya, yang aku ketemu sama Mbak Run, katanya ternyata itu hari itu suami aku dan Dida tuh lagi nganter aku ke rumah sakit karena katanya aku kelewat pucet dan gak mau diajak ngobrol. Makanya Mbak Run pikir aku tuh lagi di rumah sakit sama suamiku dan anakku. Kenapa lah dia nanya, kok ibu pulang, bapak mana gitu. Karena yang Mbak Run tangkap tuh ya aku tadi pergi sama mereka gitu kan. Terus tapi nggak tahu kenapa somehow suamiku tuh nggak mau ngebahas keanehanku lah pada hari itu. Tapi dia tuh sebenarnya rada curiganya karena besoknya pulang dari rumah sakit, suami aku tuh mikir kok aku tuh kayak orang seger banget, kayak yang nggak pernah sakit apa-apa dan nggak ceritain kemarin tuh pucetnya kenapa gitu loh. Terus tiba-tiba seger aja, apa aku pura-pura sakit ya? Menurut suami aku gitu, dikiranya aku pura-pura sakit, coba buat apa? Dan ya udah gitu, denger cerita dia yang kayak gitu, aku kaget lah. Aku bilang kan, kok kamu baru cerita sekarang sih? Terus kamu berhubungan badan gak sama aku yang pucet itu? Ngaku deh, aku bilang gitu. Disitulah akhirnya semuanya clear. Jadi kayak ya udah, yang nelponin aku juga nggak tahu siapa karena suamiku ngerasanya nggak nelponin aku dan dia nggak ngasih tahu aku kalau anakku sakit gitu kan. Terus yang paling aneh aku yang pucet itu siapa? Aduh, semoga bener-bener deh suami aku gak berhubungan sama perempuan itu. Takut.